Puji Tuhan, dari tempat yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita pada saat ini, saya undang saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk segala kesempatan yang Kau berikan dalam sore ini Tuhan. Kiranya Engkau persiapkan hati kami, jiwa kami untuk rindu, memuji dan memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, meskipun melalui online, biarlah hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah. Amin. Kita percaya bahwa Allah kita Raja di atas segala Raja. Amin. Karena kasih-Nya lebih dalam dari samudra, kuasa-Nya tinggi melebihi cakrawala. Haleluya. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala Raja. Kebesaran-Mu Bapa, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala Raja. Segala Raja, Dialah Raja segala Raja. Kasih-Nya melebihi dalam samudra. Amin. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Amin. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala Raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala Raja. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala Raja. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala Raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala Raja. Segala Raja. Puji nama Tuhan, sorak-sorai hanya bagi Dia. Karena kita percaya kuasa-Nya mampu membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa hidup kita penuh dengan kemenangan. Amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah raja di tempat kudus-Nya. Amin. Allah bangkit, bersoraklah. Katakan, hey. Allah
Kita yakin dan percaya dimanapun kita berada, kita tetap mau menjaga iman kita. Karena kita adalah anak-anak Allah, kita patut menjadi teladan bagi sekitar kita. Kita yakin meskipun dalam kondisi yang seperti ini, kita harus tetap menjadi terang bagi teman-teman kita yang mungkin banyak belum mengenal Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua rindu untuk terus mendekat kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Tuhan, inilah kerinduan hati kami, Tuhan. Mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, katakan dengan sungguh-sungguh, aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, segenap jiwaku. Kurenungkan Tuhan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Kau ampuni Tuhan segala kesalahan kami di masa lalu. Kami yang selalu meninggalkan jadwal ibadah kami ya Bapa. Dan hingga kini kami tidak dapat kembali beribadah di tempat di gereja-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tetap teguhkan iman kami ya Yesus. Karena kami percaya Tuhan bahwa hidup kami tidak mungkin tanpa-Mu Bapa. Di tengah kondisi yang seperti ini ya Yesus, Kau sadarkan kami, Kau jadikan kami teladan bagi sekeliling kami, bagi lingkungan kami ya Bapa. Karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Karena Engkau yang telah lebih dulu mengasihi kami dalam segala kondisi. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa.
Hadirlah di tempat ini Tuhan. Masuklah melalui firman-Mu, kuatkan hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu. Siang dan malam ku pegang Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, dengarlah permohonan hati kami ini ya Bapa. Kami ada saat ini mengikuti ibadah-Mu Tuhan, karena kami tahu tujuan hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadikan kami teladan bagi lingkungan kami, bagi sekitar, biarlah kami menjadi garam dan terang dunia. Bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bagi tempat kerja kami, sekolah kami Tuhan. Karena itulah yang Kau kehendaki dalam hidup kami ya Bapa. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Engkau memberkati hati kami. Biarlah hati ini Tuhan semakin Kau kuatkan melalui firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore kaum muda remaja dimanapun kita berada. Dalam kondisi yang masih kita beribadah di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, kita percaya bahwa Tuhan tetap ada dimanapun kita ada, ya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Pengurus sudah memberikan tema Blessed to be a blessing, ya. Kita sudah kayaknya tidak asing dengan kata-kata ini, karena memang kalau kita lihat di lambangnya kaum muda, ya, kalau teman-teman pernah lihat yang tangan dua begini, terus ada selempangnya, di selempangnya itu kan ditulis Blessed to be a blessing. Nah, sore hari ini kita akan melihat apa sih sebenarnya itu ya. Nah, mengenai berkat, seringkali kalau kita bicara soal berkat, soal blessing ya, dan ini juga banyak juga terjadi di gereja-gereja itu, asosiasinya itu adalah banyak uang, ya, sukses, umur panjang, sehat. Nah itu yang dinamakan berkat. Salah? Tidak, itu juga salah satu dari banyak berkat yang Tuhan juga sediakan untuk kehidupan kita ya. Tidak cuma kita saja, tapi orang-orang di luar Tuhan, itu juga Tuhan menyediakan matahari yang sama, Tuhan juga menurunkan hujan yang sama, siapa yang mau berusaha ya dia akan berhasil. Nah, tapi kita harus melihat lagi lebih dalam, apa sih sebenarnya berkat yang ada, yang Tuhan sudah sediakan bagi dunia ini. Coba bisa dibuka. Nah, blessed to be a blessing ya. Nah, teman-teman, dalam kondisi dunia yang saat ini, kita saat pandemi, seringkali mungkin kita punya pandangan bahwa dunia ini semakin lama semakin meningkat ya. Teknologi semakin maju, ekonomi semakin luar biasa, kesejahteraan juga membaik, dan lain sebagainya. Sepertinya dunia itu tambah lama tambah meningkat ya. Kita mau informasi apa saja itu sudah tinggal di tangan kita buka ya. Sudah hampir tidak ada sekat lagi dan dunia begitu maju, begitu luar biasa. Dalam dunia kesehatan juga sama ya. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Lanjut. Nah, lanjut. Nah, di 1 Yohanes 2 ayat 17, coba kita mau baca dulu ya. 1 Yohanes 2 ayat 16 mungkin duluan. Mungkin bisa dibantu sama Pak Stephen. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah ya, Alkitab dengan jelas menyebutkan, walaupun sepertinya dunia ini kelihatannya mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya dalam 100 tahun terakhir ini. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dunia ini sedang pelan-pelan lenyap, sedang menuju kebinasaannya ya. Itu default, itu otomatis. Nggak diapa-apain pun dunia ini sebenarnya sedang lenyap dan waktunya semakin sedikit juga. Karena apa? Karena ada dosa, ya. Dosa yang menguasai dunia kita juga lihat sekarang walaupun teknologi dan lain sebagainya juga semakin maju, tetapi dosa itu juga meningkat juga berkali-kali lipat lebih, bahkan mungkin lebih parah dari zaman dulu Sodom dan Gomora ya. Kalau Sodom dan Gomora dulu Tuhan habisi dengan api dari langit ya, tetapi sepertinya kok sekarang lebih, lebih parah tapi kok nggak turun-turun api dari langit ya, kok tidak ada penghukuman Tuhan, kok sepertinya dibiarkan. Teman-teman kita harus melihat ini sebagai satu peluang, satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena kalau kita ingat lagi di Matius 28 ayat 19 itu ya, waktu Tuhan Yesus hendak berpisah setelah dibangkitkan, dia berpesan kepada murid-muridnya untuk menjadikan seluruh isi dunia ini menjadi murid-muridnya Tuhan, ya, menjadi murid-muridnya Tuhan. Jadi kalau kita bilang bahwa kita ini anak-anak Tuhan, kalau kita bilang kita ini anak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, berarti itu ada tugas yang melekat dalam hidupmu, ya, ada tugas yang melekat dalam hidupmu untuk mengabarkan Injil ini. Waduh Kak, tapi kalau mengabarkan Injil, aku aja kadang dengar firman Tuhan suka sering nggak paham. Nggak apa-apa teman-teman ya, saya ngerti ya, di kita ada yang mungkin masih SMP, SMA, kuliah. Saya juga waktu zaman segitu juga masih sulit untuk menerima, untuk pada saat mendengarkan firman Tuhan. Tetapi asal kita mau mendengarkan, kita mau belajar, Tuhan akan membukakan pengertian dalam kehidupan kita. Nah, waktu Tuhan menuntut kita untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid, ya tadi kan kita susah tuh kalau harus berkata-kata dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau teman-teman pernah tahu ya, kan ada istilah action speaks louder than words. Jadi tindakan itu lebih keras dari kata-kata. Tuhan juga menyadari ini ya. Tuhan tidak menuntut kita berkhotbahlah untuk memenangkan jiwa dan lain sebagainya, tidak. Ya, Tuhan tidak menyuruh seperti itu. Tapi Tuhan membuat orang menjadikan segala bangsa itu muridku. Namanya murid, itu namanya manut ya, tunduk, turut. Nah, pernah nggak teman-teman dibilang panutanku? Wih, kalau sudah dibilang panutanku tuh rasanya bebannya berat loh ya. Ada yang bilang, wah bosku panutanku kayak gini-gini. Berat sekali itu rasanya teman-teman. Ya mungkin nadanya bercanda, tetapi namanya panutan ya, itu yang menjadi panutan itu harus yang di belakangnya itu manut. Manut itu kalau bahasa Jawanya itu kan, di bahasa Indonesianya itu artinya tunduk, ya, tunduk. Nah ini yang Tuhan minta kepada kita. Dan daripada kata-kata teman-teman, adalah tindakan kita, perbuatan kita yang sebenarnya berbicara lebih keras, ya, menjadi teladan itu berbicara lebih keras daripada kita berdebat. Oh agamamu salah lah, ini salah. Tidak ya, justru itu akan menimbulkan pertentangan, banyak keributan ya. Kan kemarin itu ada yang orang-orang yang mungkin baru pindah jadi Kristen atau apa, langsung buat YouTube, ribut, akhirnya masuk penjara dan lain sebagainya. Ya memang kadang mungkin perlu disampaikan tapi tidak se-ekstrem itu, karena orang cenderung justru akan membuat tembok. Nah dalam rangka menjadi teladan ini, Tuhan memberikan satu gambaran yang menurut saya sangat-sangat pas untuk bisa kita renungkan pada malam hari ini ya, yaitu teladan itu apa sih? Teladan itu selain kata-kata kita itu sesuatu yang, atau kita melihat seorang panutan itu kita bisa merasakan ya, dan kita bisa melihat. Kita bisa merasakan dan kita bisa melihat. Ada dua yang Tuhan
tunjukkan mengenai yang dapat dirasakan dan dapat dilihat ini, yaitu mengenai garam dan terang. Coba kita baca di Matius 5. Matius 5 ayat 13 sampai 16, bisa bantu tolong dibacakan, Saudara Stephen. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ini ya. Ini dalam rangkaian Yesus sedang berkhotbah di bukit, yaitu kalau kalian baca itu pasal mulai dari pasal 5 sampai pasal 7, itu ya isinya khotbah Yesus di bukit ya. Tuhan menuntut kita untuk menjadi garam dan terang ya. Karena dunia ini sebenarnya sedang menuju kebinasaannya teman-teman. Sadar atau tidak dalam kehidupan kita sehari-hari kita bertemu dengan orang, saudara kita mungkin teman kita ya, teman baik kita, ya kelihatan seperti tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Tapi pada dasarnya sebenarnya mereka itu sedang menuju kebinasaan karena Alkitab yang berkata demikian, bukan saya ya, bukan saya. Nah, menjadi garam, coba kita lihat PowerPoint-nya. Siapa sih yang nggak tahu garam? Oh ya terus. Nah ini tuntutan utama anak Tuhan itu menjadi teladan dalam kebenaran, ya teruskan. Ya, terus. Nah kita lihat garam, terus. Garam ini kita tahu, siapa sih yang gak pernah makan garam, hari ini juga pasti semua sudah pada makan garam di makanannya ya. Garam ini kan salah satu komponen masakan yang paling penting ya. Komponen masakan yang paling penting tapi gak kelihatan. Teruskan. Nah garam ini sifatnya bisa larut. Kalian kalau renang di pantai, kalau misalnya masuk dalam air itu kan rasanya asin banget. Tapi tidak terlihat adakah garam di sana. Jadi garam itu harus melalui proses tertentu sehingga dia bisa diproduksi, diperoleh, ya. Nah, garam itu pada dasarnya itu adalah sesuatu yang larut, sesuatu yang larut. Kita juga harus larut loh teman-teman, larut dalam lingkungan di tempat kita berada. Larut tapi tidak terikut ya, tidak katut. Larut tapi tidak katut. Paham maksud saya ya? Jadi teruskan dulu. Nah, bisa dirasakan. Garam ini itu menghidupkan rasa-rasa yang lain yang ada di dalam masakan. Saya pernah diet, namanya diet mayo ya. Saya 2 kali diet mayo teman-teman. Itu diet 2 minggu tidak makan, tapi makanannya tidak boleh dikasih garam sama sekali. Ini diet memang cepat bikin turun berat badan, tapi memang harus dengan niat yang luar biasa ya, karena sangat menyiksa ya. Apalagi kalau menunya itu suruh makan dada ayam, nggak boleh dikasih garam. Aduh, itu rasanya menelan itu setengah mati ya. Nah, kalau ditaruh garam, maka itu akan menghidupkan semua rasa ya. Kalau kita lihat di YouTube atau di TikTok di mana misalnya orang masak steak atau apa, paling bumbunya cuman dikasih garam, salt bay itu ya, nah, dikasih garam kayak gini, sudah cukup, bumbunya cuman itu doang, tapi itu sudah jadi makanan yang enak. Apakah kita bisa dirasakan sama sekeliling kita, bahwa oh si A ini enak nih, kalau ada dia nggak rame ya, kalau ada dia nggak rame. Jadi pada saat kita menjadi garam, dan kita masuk dalam lingkungan tertentu, entah itu keluarga kita, teman-teman kita, di kantor, di manapun kita berada ya. Kita akan membuat satu perbedaan. Kita bisa membuat sesuatu yang orang rasakan, anak ini berbeda ya. Ada bedanya. Tapi apa ya
Apa yang membuat dia berbeda? Nah ini teman-teman harus bisa sampai pada posisi membuat mereka merasa nyaman, tetapi mereka tidak terhakimi, sehingga kita bisa masuk pada saat kesempatan itu datang untuk mengabarkan Injil itu kepada mereka. Garam ini juga komponen yang penting yang sebenarnya juga sudah dipakai di di Perjanjian Lama, zaman imam-imam dulu, terus kan? Terus kan? Nah, digunakan dalam perjanjian ya. Zaman dulu, zaman Tabernakel Musa ya, kalau kita baca di Imamat 2 ayat 13, Imamat 2 ayat 13. Bisa tolong dibaca? Imamat pasal 2 ayat yang ke-13. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum. Ayat 13 aja. Kemudian coba kita lihat lagi di Keluaran 30 ayat 35. Keluaran 30 ayat 35. Keluaran pasal 30 ayat 35. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni dan kudus. Digarami ya, selalu ada digarami. Korban sajian diberi garam, ukupan diberi garam ya. Karena sampai sekarang pun di Timur Tengah, garam itu identik dengan perjanjian ya. Makanya dikatakan di Imamat 2:13, jangan kau lalaikan garam perjanjian Allahmu. Dan itu sampai sekarang kalau kita ke Timur Tengah, garam itu adalah salah satu simbol pengikat perjanjian ya. Dulu kalau teman-teman belajar sejarah, ada namanya perang Arab Israel tahun 67 sampai 73 kalau nggak salah ya. Tapi mereka 78 itu mereka berdamai. Nah pada saat perdamaian itu, Perdana Menteri Israel berkunjung ke salah satu negara Arab yang jadi musuhnya Israel, yaitu Mesir ya. Mesir itu ada namanya, pemimpinnya namanya waktu itu Presiden Anwar Sadat. Waktu Perdana Menteri Israel itu datang ke tanah Mesir, langsung disuguhi roti yang ditaburi garam. Jadi walaupun mereka bahasanya berbeda, tetapi begitu dikasih seperti itu artinya Perdana Menteri Israel waktu itu, Menachem Begin itu ya, dia akan dijaga dengan aman selama berada di tanah Mesir. Itu tidak akan terjadi apa-apa pun terhadap dia, yang dijamin sendiri dengan nyawanya Presiden Mesir itu. Luar biasa ya, itu. Fungsi garam adalah pengikat perjanjian. Teman-teman, kalau kita ingat lagi, apa sih janji Tuhan? Apa sih janji Tuhan? Tuhan itu memberikan jaminan, janji pengampunan, janji hidup kekal ya, janji perdamaian dengan Allah. Ini sebenarnya berkat yang sebenarnya yang harus dunia itu nikmati ya. Tidak hanya kekayaan, tidak hanya kesuksesan, umur panjang dan lain sebagainya, tidak. Tetapi berkat perdamaian dengan Allah. Dan siapakah pembawa perjanjian kita? Perjanjian itu kita, saya dan teman-teman, ya. Kita adalah pembawa perjanjian itu. Kita adalah garam itu yang mengikat perjanjian, ya. Kita membawa janji Tuhan kepada teman-teman kita sekeliling kita, ya. Makanya imam-imam begitu kita sudah ditebus, kita menjadi milik Kristus. Itu kita ada hitungannya, itu kita sudah imam-imam, teman-teman ya. Nggak usah tunggu pelayan musik, jadi pelayan musik atau
paduan suara ya, zaman dulu kalau di GPT kalau belum paduan suara itu belum imam-imam, bukan ya. Tetapi begitu kita menerima Kristus, Yesus sebagai Tuhan kita adalah imam-imam, tugasnya adalah membawa perdamaian. Janji perdamaian dari Tuhan melalui Yesus Kristus yang sudah berkorban mati di kayu salib. Itu teman-teman ya, itu adalah identitas kita loh. Jadi imam-imam, jangan lupa, makanya biasanya kalau teman-teman mau kerja atau misalnya sekolah di luar negeri, pamitan sama Om Paulus dan Tante, ya pasti nanti pesannya begini, tetap jadi imam-imam dimanapun kamu berada. Dulu saya bingung, jadi imam-imam, oh berarti mungkin harus melayani di gereja saya seperti itu. Tidak ternyata ya. Jadi menjadi imam-imam itu adalah dimanapun kita berada, kita adalah pembawa damai. Ya, kita menyaksikan Kristus, kita membuat orang lain melihat bahwa ada Kristus dalam kehidupan kita. Waduh, ini sesuatu yang berat teman-teman ya. Jangan pikir saya ngomong di sini terus, wah ini Kak Dik ini sudah bisa. Tidak, itu adalah proses setiap hari ya, perjuangan day by day, setiap hari sampai kapan? Sampai akhir hidup kita teman-teman. Untuk berusaha menjadi seperti yang Tuhan kasih ya. Tetapi bukan dalam rangka mendapatkan keselamatan loh ya. Karena kita sudah diselamatkan. Tetapi kita harus berusaha untuk keselamatan itu kita kita isi ya. Kita perjuangkan supaya orang lain itu juga beroleh keselamatan. Supaya boleh melihat. Karena itu yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Jadikanlah semua bangsa murid-murid ya. Itu ya. Jadi itu yang pertama yang menjadi garam. Dan menjadi garam itu memang harus pas ya. Kalau kebanyakan keasinan, kalau kurang hambar. Kalau sudah tidak bisa, kalau sudah tidak asin lagi, sudah nggak bisa diasinkan ya. Dan garam itu juga dibuat untuk sebagai pengawet dan lain sebagainya. Nah, kalau garam itu harus pas, kita juga jadi kehidupan juga harus pas. Jangan berlebihan dalam membawa diri kita. Jangan istilahnya menjadi orang aneh dalam lingkungan sehingga kadang-kadang kita terlalu sok care, terlalu masuk dalam kehidupan orang lain. Tidak, kita harus jaga jarak. Ini memang harus dipelajari setiap hari, tidak gampang ya. Sampai membuat orang lain itu bisa merasa nyaman dan melihat bahwa oh orang ini bisa dipercaya. Apa yang dikatakan ini dipercaya ya. Itu proses setiap hari teman-teman, karena kita ini manusia kadang-kadang bikin salah. Kadang-kadang kita membuat diri kita sendiri tidak bisa dipercaya ya. Tapi kita berdoa malam hari ini lewat firman Tuhan yang kita dengar supaya kita diingatkan ya, supaya kita diingatkan. Nah, itu yang tentang garam. Sekarang terang. Terang ya. Terus terang itu sifatnya menguasai kegelapan ya. Kegelapan itu tidak bisa menguasai terang. Jadi teman-teman, gelap itu adalah satu kepastian. Ya. Kalau satu ruangan ini tidak diapa-apakan, kalau ruangan ini tidak diapa-apakan, apa yang terjadi? Pasti gelap. Ya. Kalau tidak dibawa cahaya itu, pasti gelap. Tetapi begitu dibawa cahaya, gelap itu akan hilang. Ya. Benda-benda akan terlihat. Ya. Kita lihat kalau kita belajar di pelajaran fisika, kenapa benda itu bisa terlihat? Karena memantulkan cahaya. Kita juga harus menjadi terang seperti itu. Kita tidak dikuasai gelap, tetapi kita yang menguasai kegelapan itu. Kita yang menang atas kegelapan itu. Tidak mudah. Teruskan. Nah, ini satu yang unik juga dari terang. Terang itu selalu ada sumbernya. Entah itu lampu, ya, entah itu api, entah itu senter, entah itu lampu handphone, entah itu matahari. Terang itu selalu ada sumbernya. Karena ada sumbernya, makanya itu sesuatu yang harus dibawa atau diciptakan untuk menyingkirkan kegelapan. Paham maksud saya ya? Jadi tadi saya bilang kan, gelap itu sudah pasti. Pasti. Sesuatu ruangan yang tidak diapa-apakan, tidak dipasang lampu dan apa-apa, pasti gelap. Ya. Tidak mungkin pasti terang, enggak. Pasti gelap. Sama dengan kehidupan manusia. Ya. Kalau tidak ada terang dalam kehidupannya, pasti gelap. Pasti gelap. Ya. Makanya terang itu harus diadakan teman-teman.
Harus ada sumber terang itu. Nah, kalau kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 5, saya bacakan saja ya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Berarti kita ini sumber terang juga. Nah ya, itu pertama. Terus kita harus lihat di Mazmur 119, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita mau menjadi terang bagi orang lain, kita juga harus sumber yang benar. Harus punya sumber yang benar. Apa itu? Firman Tuhan. Ini standar kebenaran teman-teman ya. Karena ada banyak kebenaran di dunia ini. Ada banyak sekali kebenaran di dunia ini. Banyak orang yang juga menjadikan pengalamannya itu sebagai kebenaran. Padahal nggak bisa seperti itu ya. Karena saya begini, maka ini pasti benar. Belum tentu. Tetapi makanya kenapa kalau teman-teman kuliah nanti belajar namanya yang postmodernisme dan lain sebagainya. Yaitu kebenaran itu relatif, berdasarkan pengertian dan pemahaman masing-masing. Jadi tidak ada, padahal kebenaran itu harusnya ada standar. Ini standarnya, firman Tuhan ya. Kalau kita baca Alkitab dari awal sampai akhir, ini buku yang luar biasa sekali. Bayangkan ditulis 1600 tahun oleh 40 penulis yang berbeda di tempat yang berbeda, tapi ceritanya sama dari awal sampai akhir. Paralel. Ya itu pasti bukan pekerjaan manusia teman-teman ya. Pasti itu dari Tuhan. Sudah nggak bisa dinalar karena itu. Karena kalau kita baca Alkitab ini dari awal sampai akhir itu semuanya berkaitan ya. Luar biasa. Dan ceritanya sama. Kalau perjanjian lama itu menggambarkan nanti akan ada keselamatan, perjanjian baru keselamatan itu datang. Ya. Dan terus dan seterusnya. Teman-teman baca aja ya. Nah, makanya kalau kita mau menjadi terang, pastikan kita juga punya sumber yang benar. Kalau kita tidak memiliki sumber yang benar, kalau kita mengambil dari filsafat atau ilmu, ya untuk level tertentu ya, kalau misalnya kita belajar fisika atau matematika, tentu kita harus belajar buku matematika dan fisika dan lain sebagainya kan. Atau buku finansial, kita mau cari nasihat finansial, buku-buku finansial. Tetapi standar sumber dari semua kebenaran yang menyangkut keselamatan dan kekekalan hanya satu. Alkitab. Firman Tuhan. Jadi kita harus belajar dulu juga untuk hidup sesuai firman Tuhan. Ini juga sesuatu yang sangat berat teman-teman ya. Tidak mudah karena kita ini juga, apalagi kita masih muda, kita masih pengen taunya besar ya. Kita masih merasa, wah kita ini pasti bisa begini dan bisa begitu. Ya, untuk tunduk kepada kebenaran firman Tuhan itu memang butuh perjuangan, bukan tidak bisa, butuh perjuangan, ya, butuh perjuangan. Nah, dan terang orang benar itu pasti bercahaya gemilang kok, ya. Seperti di Amsal 13 ayat 9 itu, dan pelita orang fasik itu dikatakan akan padam. Kita akan tetap bersinar. Jadi teman-teman harus berusaha belajar bagaimana caranya kita menyampaikan kebenaran yang bisa terlihat. Kebenaran dengan standar firman Tuhan, bukan standar yang lain, bukan standar filosofi, bukan standar buku-buku motivasi, tidak. Kebenaran firman Tuhan yang bisa membawa lawan bicara kita, yang bisa membawa teman kita kepada Kristus, yang bisa membawa mereka untuk melihat bahwa, oh ada keselamatan di dalam Yesus. Apa sih ini? Kamu bisa ceritakan ke saya enggak? Sampai pada titik itu, teman-teman ya. Sampai pada titik itu. Itu berarti kita sudah membuka peluang. Kita sudah membuka peluang untuk orang itu bisa diselamatkan. Dan dengan demikian kita juga sudah menjadi terang. Dengan demikian kita sudah menjadi terang ya. Lanjut. Nah, kalau kita menjadi garam dan terang itu juga ada temannya. Teruskan PowerPoint-nya. Nah ini, garam dan terang itu adalah masalah tadi makanya ya, panutan. Panutan itu manut ya. Artinya kita punya pengaruh. Kita punya pengaruh dan kita punya identitas yang bisa dilihat. Paham maksud saya? Kalau pengaruh itu kita bisa membuat orang lain itu ikut terhadap apa yang kita maksudkan. Nah, yang tadi kita bicarakan adalah membawa mereka kepada keselamatan. Dan juga identitas. Mereka tahu bahwa
pada saat kita kumpul-kumpul dengan mereka, wah ini orang beda nih ya. Wah ini orang ini ada sesuatu yang lain ya. Mungkin dia rame sama kayak kita juga ya. Tapi ada yang berbeda, ada yang berbeda. Mungkin dari cara berpakaiannya, cara berpikirnya, cara bicaranya, cara dia menanggapi guyonannya ya. Sama kalau kita pergi ke TP, kita pergi ke toko yang sama, tapi kita bisa memilih baju yang berbeda. Ada baju yang membuat orang itu terlihat seperti dunia, ada yang mungkin baju yang kita lihat juga, yang kita pilih juga membuat kita terlihat sopan ya. Itu semuanya tergantung pilihan. Tetapi kalau kita tahu siapa kita, bahwa kita adalah garam dan terang dan Tuhan tuntut kita menjadi itu, artinya kita harus punya pengaruh. Dan itu adalah identitas kita ya. Namanya identitas itu melekat teman-teman ya, kayak KTP. Kalau KTP itu kan tempat tanggal lahir di Bali, ya kan nggak mungkin berubah karena identitas kita adalah kita lahir di Bali atau lahir di Surabaya, kita orang Jawa dan lain sebagainya. Itu adalah identitas, ya, itu adalah identitas. Terus kan, nah itu untuk apa sih kalau kita punya pengaruh dan identitas itu? Untuk memuliakan Allah seperti tadi dikatakan di Matius 5 ayat 16 dan membawa orang pada Kristus. Ini akhirnya teman-teman, untuk membuat mereka menjadi murid. Aduh Kak, susah. Ya, memang tidak gampang ya, tetapi itu adalah tuntutan. Itu adalah tuntutan teman-teman. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerima ini sebagai bagian kita karena kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Ya, ini yang harus kita kerjakan. Nah, terus ini nih, ada temannya nih. Nah, menjadi teladan, menjadi panutan itu berarti sama juga dengan memikul salib, ya. Apakah itu menderita? Kemungkinan besar iya, teman-teman ya. Kalau kita berusaha menjadi panutan, menjadi teladan ya, itu artinya kita memikul salib. Memikul salib artinya menyangkal diri setiap hari. Menyangkal diri itu gimana sih? Kita pokoknya keinginan A, tetapi setelah kita selaraskan dengan firman Tuhan ternyata itu tidak cocok. Kita harus mengobarkan pilihan kita itu supaya kita sesuai dengan firman Tuhan. Itu namanya memikul salib dan itu proses setiap hari. Proses setiap hari. Nah itu namanya memikul salib. Dalam rangka apa? Supaya orang lain bisa melihat kita, melihat identitas kita bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, menjadi teladan itu juga sama dengan memikul salib setiap hari. Menderita, iya buat daging itu menderita, pasti. Karena secara eksternal mungkin kita akan dilihat agak sedikit berbeda dengan orang lain. Dan dari internal, dari diri kita, akan selalu ada peperangan setiap hari ya. Untuk hidup selaras dengan firman Tuhan itu bukan kalian diselamatkan, kalian terima Yesus, terus tiba-tiba langsung berubah gitu ya, tidak. Tapi itu adalah proses setiap hari. Tetapi kita sudah memutuskan bahwa Yesus adalah Tuhan kita dan keselamatan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Kita menggantungkan harapan kita hanya kepada Yesus. Ya sudah, ya. Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan tolong ya. Makanya tadi selain penderitaan, coba bisa dilanjutkan, ada dua hal yang bisa membantu kita. Terus, nah ini yang pertama firman Tuhan. Ya. Yang pertama adalah firman Tuhan, yang kedua, nah ini ya, Roh Kudus. Dua hal ini yang kita butuhkan. Tadi saya sudah sudah sampaikan bahwa standar kebenaran kita itu adalah firman Tuhan, Alkitab, bukan yang lain, ya. Dan firman dan Roh Kudus ini selalu bekerja secara bersama-sama. Kita bisa lihat contoh di dalam Alkitab ya, murid-murid Yesus. Waktu Yesus ditangkap dan hendak disalibkan, kita tahu ceritanya bahwa murid-muridnya itu semburat semuanya lari ya, menyelamatkan diri sendiri. Petrus nyangkal 3 kali. Bayangkan padahal itu adalah guru dan bisa dibilang sahabat mereka juga. Di mana mereka tuh sudah tiap hari gumpul sama Tuhan Yesus ya. Pagi, siang, sore, sudah melihat apa yang Yesus bisa lakukan, mujizat luar biasa, memberi makan 5.000 orang, jalan di atas air, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tetapi saat kesusahan itu datang, ya, apa yang mereka tahu itu tidak membantu mereka. Ya,
Mereka tetap kalah dengan rasa takut mereka. Mereka tetap menghindar dari penderitaan. Mereka takut menderita, ya. Tetapi pada saat mereka berkumpul di loteng Yerusalem, 120 murid itu, dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang dilakukan Petrus pertama kali? Dia berbicara langsung ke orang banyak, ya, orang Yahudi waktu itu. Apa yang diceritakannya? Firman Tuhan, bukan yang lain, ya. Dia ceritakan dia bisa bicara dengan runut, dan sekarang plus ada Roh Kudus, ada keberanian di dalamnya, ya. Ini teman-teman, memang takut itu sesuatu yang wajar sekali, ya. Karena kita memang manusia diciptakan dengan rasa takut untuk menghindari, sistem pertahanan tubuh kita, ya. Rasa takut itu diberikan supaya kita bisa terhindar dari bahaya, ya. Kalau nggak punya rasa takut teman-teman, ya kita bisa jalan di depan, naik tali di atas sungai, ya kita semuanya nggak ada yang takut, tapi ya kira-kira ya berapa orang yang akan lewat kan. Nah seperti itu, karena kita tidak melihat bahaya. Tetapi begitu mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, arah pandangan mereka berubah, ya. Sebenarnya pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, ya, kita sungguh-sungguh bertobat, berbalik, ya. Itu sebenarnya sudah pekerjaan Roh Kudus itu sudah bekerja dalam hati kita, ya. Tinggal kita ini mau tunduk atau tidak kepada Roh Kudus. Nah itu, ya. Karena kalau seorang itu bisa bertobat, diyakinkan bahwa Yesus itu adalah juru selamat, itu sebenarnya pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus sudah menyentuh hatinya. Roh Kudus sudah menyentuh hatimu untuk membuat kamu percaya bahwa jalan keselamatan satu-satunya itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, ya. Tapi setelah itu gimana? Apakah kita tunduk atau tidak? Itu episode berikutnya, ya. Nah, tapi kita lihat di sini bahwa murid-murid Yesus itu begitu mereka setelah dipenuhkan Roh Kudus, mereka menjadi berani. Artinya mereka mau tunduk pada apa kata Roh Kudus, ya. Kalau kita lihat sejarah murid-murid Yesus itu kasihan, ya. Matinya nggak ada yang enak. Matinya itu mati tragis semua kecuali Yohanes, ya. Ada yang mati disalib dibalik, ada yang digoreng, ya. Ada yang dibunuh, dimacam, dipenggal kepalanya, dijatuhkan dari gedung yang tinggi. Itu yang terjadi. Tetapi apakah mereka menjadi takut? Tidak, ya. Sama juga dengan Stefanus. Stefanus itu pada saat dia mau dirajam, ya. Kita tahu ceritanya di Kisah Para Rasul itu. Waktu dia mau dirajam, apakah dia takut? Enggak, ya. Dia justru ngomong terus apa yang diomongkan firman Tuhan, ya. Dia bisa cerita dari zaman Musa sampai zaman Israel waktu itu, ya. Padahal sudah mau dirajam loh. Itu sebenarnya tidak masuk akal, karena kalau misalnya orang mau dirajam itu secara natural dia pasti akan takut. Tetapi kita tahu bahwa Stefanus ini dikuasai oleh Roh Kudus. Pada saat sakaratul maut, ya, itu mendekati kematian, justru dia bisa ngomong yang banyak hal. Yaitu salah satu tanda orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Dan ini juga perjuangan kita tiap hari teman-teman, untuk kita mau tunduk kepada Roh Kudus. Karena kita ini masih hidup dalam daging dengan segala keinginannya, ya. Dan itu memang proses penundukan diri kepada Tuhan itu harus berlangsung setiap hari, ya. Dan cara kerjanya Roh Kudus itu adalah mengingatkan lewat firman Tuhan. Pernah nggak sih teman-teman mungkin sedang menghadapi masalah atau mungkin sedang mengalami hari yang buruk dalam kehidupan teman-teman, tiba-tiba teman-teman teringat ayat dalam Alkitab, mungkin nggak tahu ini mungkin di Yohanes di mana, tapi teman-teman pernah mendengar. Oh iya ya, aku pernah dengar ini firman Tuhan tentang ini. Oh iya. Terus kalian mendapat kekuatan. Teman-teman itu dari Roh Kudus yang sedang mengingatkan lewat firman yang sudah kalian dengar. Makanya kalau misalnya kalian mendengarkan firman Tuhan, Alkitab juga bilang, perhatikan cara kamu mendengar, ya. Walaupun teman-teman ada di rumah nih, kalian mungkin duduk di sofa atau mungkin di kasur atau di mana, tetap perhatikan cara kalian mendengar, ya. Karena itu akan menentukan seberapa besar peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kalian.
Karena dia akan selantiasa mengingatkan lewat firman yang kalian dengar dan yang kalian baca. Ya, ada yang bisa baca kayak gini? Nggak ada ya. Ini saya salut sih sama agama sebelah ya. Mereka itu punya namanya penghafal kitab suci. Bayangkan dihafal dari awal sampai akhir. Memang nggak setebal Alkitab ini sih. Cuman tetap aja banyak gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu satu perjanjian baru dihafal semua, bayangkan. Ada yang bisa kita seperti itu. Oh ya berat sekali. Tapi Roh Kudus akan mengingatkan kita ya. Sama kayak kalau misalnya teman-teman nanti satu saat menjadi pengajar ya. Jangan bilang enggak loh ya. Jangan bilang enggak. Satu saat mungkin teman-teman harus menyampaikan khotbah firman Tuhan ya. Itu yang keluar kalau kita berdoa berserah itu akan semua keluar, oh iya ini ada yang seperti ini dan lain sebagainya. Apalagi kita sekarang dibantu dengan, dulu ada konkordan, sekarang bisa kita search langsung di Alkitab. Kalau kita pernah dengar sesuatu tentang itu ada di Alkitab, oh iya ini berarti ada di dalam Alkitab ya. Itu teman-teman, itu akan membantu kita menjadi teladan. Membantu kita menjadi panutan yang menarik orang untuk datang kepada Kristus ya. Gak usah terlalu banyak omong lah ya. Mungkin kita semua tidak terlalu, enggak semua di kita ini sekolah Alkitab, enggak ya. Mungkin kita cuman mengerti juga dengan secara sederhana Alkitab ini. Oh Yesus itu menyembuhkan, oh Yesus itu memberkati, Yesus itu mengampuni. Ya sudah, itu yang kita bawa kepada dunia. Itu yang kita bawa kepada teman-teman kita. Pada saat mereka mungkin, saat ini kan banyak ya. Mungkin ada orang yang depresi atau apa, mereka ada kepikiran keinginan bunuh diri dan lain sebagainya, teman-teman bisa masuk. Bawa dengan kesederhanaan pengertian kalian. Nanti kalau kalian tunduk kepada Roh Kudus itu akan menunjukkan jalan, ini loh kamu masuk dari sini ya. Itulah kalian menjadi garam dan terang dunia. Itulah kalian sebenar-benarnya menjadi blessing buat teman-teman kalian ya. Nggak cuman kalian bawa cuan ya, nggak cuman kalian bawa bisnis dan lain sebagainya, oke lah. Itu bisa, tapi kita harus ingat bahwa itu semuanya nanti juga akan ditinggal kok. Semua kekayaan yang kita kumpulkan, semua kepintaran dan ilmu yang kita pelajari, pada akhirnya akan ditinggal. Tapi jiwa, orang lain, jiwa kita, pergi kemana setelah itu? Itu adalah hal yang penting yang harus kita perhatikan ya. Terus kan? Nah, makanya teladan itu adalah kamu, ya. Teladan itu adalah kamu. Coba kita baca di 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Bisa Saudara Stephen? 1 Petrus 2 ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, jelas sekali ya, ayat 21 terutama, sebab untuk itulah kamu dipanggil, ya. Kamu dipanggil untuk menderita karena Kristus pun sudah menderita. Waduh, kok ikut Tuhan katanya kemarin diberkati, kok ini malah disuruh menderita loh. Bukan saya ngomong teman-teman, ini Alkitab yang ngomong ya. Ya. Tapi itu adalah teladan bagi kita, karena kita harus mengikuti jejak Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Itu teman-teman ya. Itu, dan memang untuk menjadi teladan itu diperlukan integritas yang luar biasa. Ya, tidak mudah. Saya pun masih berjuang teman-teman. Tahu ya, integritas itu sederhananya itu omongan dan perbuatan sama. Nah itu ya. Kalau kita ingat cerita Petrus pernah ditegur oleh Paulus ya, karena dia malu duduk bersama-sama dengan orang yang tidak disunat non Yahudi waktu itu, karena ada orang-orang Yahudi. Ditegur sama Paulus, kok begitu? Ya, artinya Petrus itu kan dia penyampai Injil, pengabar Injil. Kenapa dia bertindak seperti itu? Ya, ini di Galatia 2 ayat 14. Saya baca aja. Tetapi waktu lihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas itu Petrus di hadapan mereka semua,
Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Dengan kata lain, kalau engkau seorang Kristen, hidup secara kafir dan bukan secara Kristen, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak percaya untuk hidup secara Kristen? Jadi teman-teman, saya percaya teman-teman sudah pernah dengar ini semua dan juga sudah tahu apa yang sudah saya sampaikan ya. Tetapi firman Tuhan memang akan mengingatkan kita terus. Dan respons kita terhadap firman kita itu akan membantu kita. Apakah firman Tuhan itu akan bertumbuh dan membuahkan hasil yang baik. Apakah firman Tuhan yang kita terima itu akan membuat kita menjadi teladan yang teguh. Menjadi teladan yang baik dimanapun kita berada atau tidak. Ya. Dan teladan itu adalah saya dan teman-teman. Jangan bilang nanti aja atau besok aja atau nanti aja kakak yang itu atau om yang itu kan dia sekolah Alkitab ya. Dia lebih pintar dari saya atau yang lain aja. Pokoknya seperti itu. Tidak. Tuntutannya adalah saya dan teman-teman semua untuk pergi keluar menjadikan semua bangsa murid. Artinya kita harus menjadi teladan dan panutan, ya. Kita angkat satu pujian, jadilah teladan. Jangan ada seorang pun jua menganggap rendah oleh karena kita muda. Pertahankan hidup kita tetap bersih di mata Allah dengan menjaga sesuai firman-Nya. Jangan ada seorang yang menganggap kita rendah karena kita muda, teman-teman ya. Oleh karena kita muda, pertahankan hidup kita tetap bersih di mata Allah dengan menjaga sesuai firman-Nya. Jadilah teladan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataan, dalam kesaksian hidup kita, jagalah kesucian kita di tengah kecemaran dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Biar musik menyanyikan ini, saya sangat diberkati dengan lagu ini teman-teman, karena lagu ini bisa merangkumkan cukup banyak dari apa yang kita dengar hari ini, bahwa kita harus menjadi teladan dimanapun kita berada. Kita harus punya prinsip memegang teguh kebenaran firman Tuhan, menjadi berbeda ya, menjadi berbeda dengan dunia ini ya, menjadi berbeda dari dunia ini. Kita berdoa malam hari ini Tuhan mengingatkan kita dan Tuhan menaruh sesuatu dalam hati kita semua untuk kita boleh maju menjadi teladan Tuhan. Jadilah teladan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataan, dalam kesaksian hidup kita, jagalah kesucian kita di tengah kecemaran dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Dengan lebih pelan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataan, dalam kesaksian hidup kita, jagalah kesucian kita di tengah kecemaran dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini.
yang sudah datang dalam kehidupan kami semua. Kembali mengingatkan kami Tuhan, bahwa dunia ini sedang dalam menuju kebinasaan yang tidak banyak orang sadari. Sedangkan kami, Tuhan sudah selamatkan dengan darah-Mu yang begitu mahal. Dan kami tidak bisa membalas kebaikan hati-Mu Tuhan, selain melakukan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Untuk menjadi garam, untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Kami tahu kami masih muda dan kami masih banyak kesalahan. Kami mohon ampun Tuhan kalau selama ini kami tahu, tetapi seringkali kami gagal dalam menjalankan kehidupan kami sebagai garam dan terang. Tetapi Tuhan, malam hari ini Engkau begitu baik mengingatkan kami kembali. Engkau masih memberikan kami kesempatan kembali Tuhan, untuk menjadi garam dan terang dimanapun kami berada Tuhan. Untuk kami boleh belajar hidup menurut kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh belajar hidup tunduk dalam kehendak Roh Kudus-Mu Tuhan, bukan dalam kehendak kami sendiri. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami mengakui Tuhan, kami tidak mampu Tuhan, kami seringkali lemah. Tetapi bila Roh Kudus-Mu yang menjadi sumber kekuatan kehidupan kami, biarlah firman-Mu yang menjadi fondasi, menjadi landasan kami Tuhan, untuk kami boleh semakin maju, semakin teguh, dan berjuang di dalam jalan yang sudah Kau tentukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin secara daging kami akan menderita. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau juga menyediakan sukacita Tuhan. Kau menyediakan sukacita yang dunia tidak dapat sediakan, yang dunia tidak dapat mengerti Tuhan. Sukacita karena sudah Engkau selamatkan. Dan sukacita karena kami sudah memperoleh jaminan kehidupan yang kekal, keselamatan yang akan kami bagikan kepada orang lain. Mampukan kami untuk melihat setiap kesempatan, setiap peluang untuk kami boleh membagikan kasih-Mu Tuhan di mana saja kami berada. Dan mampukan kami untuk boleh senantiasa hidup menurut firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kehidupan kami. Karena kami sebenarnya tidak mampu tanpa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ini doa kami. Dan kami percaya Tuhan sudah menanamkan firman ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun, 19 Oktober, Saudari Rose Octavia Ningrum. Tanggal 20 Oktober ada Yismaya Putri Setiawan dan Fani Halim. 22 Oktober ada Nathanael Pratama dan Yosua Simatupang yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk pemeliharaan firman-Mu yang sudah berlaku atas kehidupan kami, yang senantiasa menolong kehidupan kami agar kami tidak berjalan ke kanan ke kiri tetapi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan malam hari ini kami juga berdoa untuk beberapa saudara kami yang sudah Kau pertambahkan usianya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau masih memberikan mereka umur panjang, berarti Engkau masih memberikan mereka kesempatan dan peluang untuk melakukan banyak hal bagi Engkau Tuhan. Walaupun kami tidak dapat membalas kebaikan hati-Mu, kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang sudah berlaku atas kehidupan kami. Tapi kami berdoa buat teman-teman kami ini Tuhan, supaya mereka boleh memiliki hati untuk tunduk, taat dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya mereka boleh mendapat berkat yang sejati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menyelesaikan ibadah kami pada saat sore hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, sidang jemaat kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah berkat Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita sampai Immanuel, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Amin.